Halo, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal UKPPG tahun 2025 tentang Situational Judgment Test atau SJT, situasi kerja sederhana ya teman-teman ya, untuk semua guru, semua mata pelajaran. Nah, yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lolos UKPPG-nya tahun ini. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Untuk soal UKPPG itu full layar ya teman-teman ya, jadi tidak usah kaget karena soal UKPPG-nya itu biasanya rata-rata itu full layar, jadi ya full layar seperti ini ya. Langsung saja soal pertama. Seorang peserta didik di kelas Anda tertangkap menyontek saat ujian. Peserta didik tersebut mengaku melakukannya karena khawatir jika mendapatkan nilai jelek maka orang tuanya akan memberi hukuman. Tindakan yang harus Anda ambil untuk menangani situasi ini adalah A. Memberikan nilai 0 pada ujian tersebut dan tidak membahas lebih lanjut. B. Memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar dia jera. C. Memanggil orang tua dan memberikan teguran atas tekanan berlebih yang diberikan kepada anaknya. D. Mengabaikan kejadian ini dan memberikan kesempatan kedua tanpa konsekuensi. E. Mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Nah, di sini masalahnya itu ada peserta didik yang tertangkap menyontek ya teman-teman ya pada saat ujian. Nah, peserta didik itu mengaku melakukannya karena apa? Khawatir jika mendapatkan nilai jelek sama orang tuanya ya, dan orang tuanya akan memberikan hukuman. Nah, tindakan Anda apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang guru dalam menangani situasi ini? Untuk opsi yang lebih tidak nyambung ya teman-teman ya, kita lihat dulu. Kalau di sini kan yang A, B, C, D, E, antara yang paling tidak nyambung itu yang mana teman-teman? Mengabaikan ya. Nah, kalau ada jawaban yang mengabaikan langsung skip saja ya teman-teman ya, skip ya, langsung. Nah, terus kemudian jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana? Kita lihat untuk opsi yang A, memberikan nilai 0 pada ujian tersebut dan tidak membahas lebih lanjut. Nah, memberikan nilai 0 ini jangan ya teman-teman ya. Terus kemudian tidak membahas lagi, berarti itu tidak termasuk, berarti itu kurang efektif ya teman-teman ya. Tindakan yang tidak efektif ya. Sebagai guru tidak boleh seperti itu ya. Terus kemudian opsi yang B, memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar dia jera. Nah, di sini memberikan hukuman. Terus kemudian peserta didik tersebut agar dia jera. Nah, di sini memberikan hukuman, langsung memberikan hukuman tanpa ada kata-kata seperti bagaimana, kamu gimana dan sebagainya ya. Ini langsung skip ya teman-teman untuk opsi yang B, kurang efektif juga. Untuk opsi yang C, memanggil orang tua dan memberikan teguran atas tekanan berlebih yang diberikan kepada anaknya. Nah, ini tiba-tiba langsung memanggil orang tua, terus habis itu memberikan teguran, terus kemudian ini guru itu harus menyelesaikan dulu masalahnya seperti apa baru memanggil orang tua ya. Jadi untuk opsi yang C kita skip saja. Opsi yang D kita sudah skip ya. Terus kemudian opsi yang E, mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman. Itu adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang guru ya. Tidak memberikan nilai 0, tidak langsung memberikan nilai 0, terus kemudian tidak mengabaikan, tidak langsung memberikan hukuman ya, tapi apa? Mengajak peserta didik tersebut untuk berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Iya, harus seperti itu kita sebagai seorang guru ya. Nah, ini nampak ya teman-teman ya SJT-nya ya. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal yang kedua, beberapa siswa di kelas Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini dan mencari solusi yang efektif. Tindakan yang harus Anda ambil adalah A. Memberikan nilai rendah kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan benar sebagai peringatan. B. Memotivasi siswa untuk lebih keras belajar dan menyelesaikan tugas. C. Memberikan lebih banyak tugas untuk mengukur kemampuan siswa secara teratur. D. Mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. E. Menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Jadi di sini tuh masalahnya ada beberapa siswa yang tampak kesulitan ya. Siswa Anda itu kesulitan ya teman-teman ya.
saat mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Nah, Anda itu sebagai seorang guru ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini ya. Terus kemudian dan mencari solusi yang efektif. Nah, berarti apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang guru ya? Mencari solusi yang efektif. Untuk opsi yang A, memberikan nilai rendah kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan benar sebagai peringatan. Ini kurang efektif ya teman-teman, tidak solusi yang efektif. Kita skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, memotivasi siswa untuk lebih keras belajar dan menyelesaikan tugas. Nah, di sini ada memotivasi siswa, tapi itu bukan penyebab utama ya teman-teman. Padahal pertanyaannya di sini adalah penyebab utama ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, memberikan lebih banyak tugas untuk mengukur kemampuan siswa secara teratur. Untuk opsi yang C ini memberi tugas, lebih banyak tugas, padahal beberapa siswa tampak kesulitan. Nah, kalau sudah ada tampak kesulitan, itu seharusnya tidak diberikan lebih banyak tugas ya teman-teman ya, itu tambah sulit ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. Ini bagus ya teman-teman ya, mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. Bagus ini untuk opsi D dibanding dengan opsi A, B, dan C ya. Untuk opsi yang E, menyampaikan penjelasan lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Nah, untuk opsi yang E ini bukan penyebab utama ya teman-teman ya. Bukan termasuk mencari solusi yang efektif ya. Untuk opsi yang D di sini terstruktur ya teman-teman ya, mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. Nah, ini bagus ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu opsi yang D. Soal ketiga, saat Anda sedang melakukan pembelajaran geografi, seorang peserta didik tiba-tiba menginterupsi dengan mengatakan bahwa pembelajaran Anda membosankan dan membuatnya mengantuk. Peserta didik yang lainnya tampak terpengaruh oleh pernyataan ini dan mulai terlihat gelisah. Respon Anda terkait hal ini adalah A, meminta peserta didik tersebut untuk berbicara dengan Pak Arbes tentang keluhannya setelah pembelajaran geografi. B, menegur peserta didik tersebut di depan kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan seharusnya bisa lebih sopan dalam mengemukakan pendapatnya. C, menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi kelas sejenak tentang metode pembelajaran geografi yang mereka sukai. D, menghentikan pelajaran sejenak dan meminta peserta didik tersebut untuk menjelaskan apa yang menurutnya lebih menarik dan efektif. E, mengabaikan komentar peserta didik tersebut dan Pak Arbes melanjutkan pembelajaran geografi sesuai modul ajar yang telah dibuatnya. Jadi di sini tuh Anda tuh melakukan pembelajaran geografi, tapi peserta didik Anda tiba-tiba menginterupsi dan mengatakan bahwa pembelajaran Anda itu membosankan dan membuatnya mengantuk ya. Peserta didik yang lainnya tampak terpengaruh olehnya. Nah, jadi respon Anda terkait hal ini adalah untuk opsi yang A, meminta peserta didik tersebut untuk berbicara dengan Pak Arbes tentang keluhannya setelah pembelajaran geografi. Ini kurang efektif ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Kita skip saja. Opsi yang B, menegur peserta didik tersebut di depan kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan seharusnya bisa lebih sopan dalam mengemukakan pendapat. Ini bagus ya teman-teman ya. Menegur peserta didik setelah mengatakan bahwa pembelajaran Anda itu membosankan dan membuatnya mengantuk. Nah, itu kita wajib tegur ya, kita sebagai seorang guru ya. Terus kemudian untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman. Untuk opsi yang C, menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi. Nah, ini tidak nyambung ya teman-teman, membuka diskusi, malah kan peserta didik itu mengatakan bahwa membosankan dan mengantuk ya. Ini malah membuka diskusi, itu malah membuat mereka tidak mengikuti pelajaran ya. Terus skip ya teman-teman. Untuk opsi yang C kita skip. Opsi yang D, menghentikan pelajaran sejenak dan meminta peserta didik tersebut untuk menjelaskan apa yang harus menurutnya lebih menarik dan efektif. Nah, ini juga tidak efektif ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, karena di sini adalah meminta peserta didik untuk menjelaskan apa yang menurutnya lebih efektif dan menarik pelajaran ini ya. Jadi skip saja. Kita sebagai seorang guru tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh memberikan pilihan sesuka hati ya kepada peserta didik tersebut ya. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, mengabaikan. Nah, di sini ada mengabaikan ya, mengabaikan komentar peserta didik. Jadi skip saja untuk opsi yang E. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B.
Soal keempat, Anda adalah seorang guru IPS SMP yang memiliki seorang anak yang bersekolah di PAUD. Hari ini Anda memiliki jam mengajar pada pukul 7 sampai dengan pukul 9.30. Selain itu, Anda juga diundang mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan yang waktu tempuhnya 10 menit dari sekolah. Mulai pukul 9, anak Anda akan mengikuti lomba menari hari ini pada pukul 8. Sedangkan pasangan Anda sedang dinas di luar kota. Terdapat beberapa alternatif keputusan yang akan Anda rangkai sebagai berikut. Di sini pertanyaannya adalah terdapat beberapa alternatif keputusan yang Anda rangkai ya teman-teman ya. Di sini Anda sebagai seorang guru ya, guru IPS memiliki satu orang anak. Ini Anda pada hari ini Anda memiliki banyak jadwal ya. Anda sebagai seorang guru, terus kemudian Anda harus mengajar, terus Anda harus mengantarkan anak Anda untuk lomba, terus Anda ada pertemuan di Dinas Pendidikan ya. Nah, di sini masalahnya adalah terus kemudian pasangan Anda sedang dinas di luar kota. Lah, terdapat beberapa alternatif keputusan yang akan Anda rangkai. Untuk nomor 1, mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mendampinginya saat lomba. Lah, di sini mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mendampinginya saat Anda lomba. Nah, di pertanyaannya, Anda berarti kan seorang guru padahal ngajarnya jam 7 sampai pukul 9. Nah, untuk opsi yang nomor 1 di sini mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mendampinginya saat lomba. Berarti Anda tidak mengajar dan Anda tidak ikut pertemuan di Dinas Pendidikan. Nah, seperti itu. Tidak boleh ya, teman-teman ya. Kita skip untuk opsi yang nomor 1 ya. Opsi yang kedua, mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mengantar sampai sekolah. Nah, ini lebih efektif ya teman-teman ya. Ini lebih alternatif ya untuk opsi yang nomor 2, mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mengantar sampai sekolah dan Anda tidak mendampinginya. Karena apa? Karena Anda memiliki jadwal mengajar ya. Seperti itu. Jadi bagus untuk opsi yang nomor 2. Untuk nomor 3, melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai dengan 9.30. Nah, untuk yang nomor 3 ini Anda melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai dengan 9.30. Berarti setelah itu Anda tidak mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan. Ya, ini skip ya teman-teman untuk opsi yang nomor 3. Opsi yang nomor 4, melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai dengan 8.50 dilanjutkan pembimbingan oleh guru piket. Nah, ini lebih efektif ya teman-teman ya. Anda mulai mengajar pukul 7 sampai dengan 8.50. Ini bagus ya untuk opsi yang nomor 4. Nah, kan kemudian dilanjutkan dengan bimbingan oleh guru piket. Ini bagus untuk opsi yang 4. Untuk opsi yang 5, meminta guru piket untuk mengganti pembelajaran IPS oleh guru piket. Nah, ini malah untuk nomor 5 ini Anda tidak mengajar ya teman-teman ya. Tidak boleh seperti itu. Kita skip untuk opsi nomor 5. Opsi ke-6, mengikuti pertemuan koordinasi Dinas Pendidikan mulai pukul 9. Nah, sedangkan Anda kan mengajar selesai pukul 9.30 ya. Berarti Anda memotong waktu. Ya, tidak boleh ya teman-teman ya, mengurangi waktu. Kita skip untuk nomor 6. Untuk nomor 7, mengikuti pertemuan koordinasi Dinas Pendidikan mulai pukul 9.40 dengan izin terlambat. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. Untuk nomor 7. Nah, walaupun terlambat. Nah, dengan izin terlambat ya. Bagus ya. Jadi, opsi yang paling benar itu adalah 2, 4, 7. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal kelima, Bu Eno melakukan pembelajaran fisika kelas 11 SMA. Pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus pada penjelasan guru, Bu Eno melihat beberapa peserta didik tidak fokus dan mulai saling berbisik-bisik. Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi yang penting dan membutuhkan konsentrasi penuh peserta didik agar dapat memahaminya. Tindakan paling tepat yang dapat dilakukan Bu Eno yaitu A. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno berbisik kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. B. Bu Eno fokus pada penjelasan, kemudian memberikan waktu senyap, lalu Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. C. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil tetap terus menjelaskan, lalu kepada mereka menggunakan isyarat nonverbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. D. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. E. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno menegur
halus kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Nah, di sini masalahnya itu ketika Bu Eno menjelaskan pembelajaran dan murid-muridnya itu sedang tidak fokus dan mulai saling berbisik-bisik ya teman-teman, jadi mengganggu sekali. Nah, Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi penting dan membutuhkan konsentrasi penuh ya. Nah, peserta didik agar dapat memahaminya. Tindakan paling tepat yang dilakukan Bu Eno yaitu A. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno berbisik kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Nah, di sini Bu Eno hanya berbisik saja ya teman-teman ya, kurang tepat sekali ya. Untuk opsi yang A kita skip. Opsi yang B, Bu Eno fokus pada penjelasan, kemudian memberikan waktu senyap, lalu Bu Eno memperingatkan kepada mereka. Di sini Bu Eno memberikan waktu senyap saja ya teman-teman ya, dan kemudian memperingatkan. Ini juga kurang tepat untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil tetap terus menjelaskan, lalu kepada mereka Bu Eno menggunakan isyarat nonverbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Nah, ini lebih opsi yang C, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil tetap terus menjelaskan. Lalu kepada mereka Bu Eno menggunakan isyarat nonverbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Nah, di sini ini lebih efektif dan lebih tepat ya. Kenapa teman-teman? Karena di sini Bu Eno tuh mendekati peserta didik sambil terus menjelaskan, kemudian Bu Eno tuh menggunakan isyarat nonverbal kepada peserta didik untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Nah, ini bagus ya teman-teman, lebih tepat ya. Untuk opsi yang D, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Hanya memperingatkan saja ya teman-teman, ini kurang tepat ya. Untuk opsi yang E, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno menegur halus kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Di sini Bu Eno menegur secara halus juga ya teman-teman ya. Kita kurang efektif ya, dan juga kurang tepat tindakan yang dilakukan oleh Bu Eno ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-6, Anda memiliki seorang peserta didik yang selalu berjuang dan kepercayaan dirinya. Peserta didik ini sering merasa ragu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Sebagai seorang guru, bimbingan dan konseling tentu Anda ingin membantu siswa ini, namun Anda tidak memiliki jadwal tatap muka sebagaimana guru mapel lainnya. Dan ketika Anda mendapat kesempatan untuk membantu peserta didik tersebut, Anda juga diminta menjadi perwakilan sekolah pada sosialisasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat kabupaten. Apa yang Anda lakukan untuk menjalankan dua tugas tersebut dengan optimal? A. Mengikuti penugasan dari sekolah dan meminta guru lain untuk memberikan tugas tambahan presentasi agar siswa tersebut dapat meningkatkan diri. B. Meminta guru lain mewakili sekolah dan fokus memberi kesempatan presentasi sederhana pada siswa tersebut, diberi pujian, lalu pada sesi berikutnya makin kompleks. C. Menunaikan tugas sekolah sebagai TPPK dan menghubungi orang tua siswa dan memintanya untuk menangani masalah ini. D. Mendahulukan penugasan dari sekolah dan mengabaikan hal tersebut karena itu wajar sebagai bagian dari perkembangan siswa tersebut. E. Menunaikan tugas dari sekolah dan menjadwalkan untuk mengadakan percakapan pribadi dengan siswa tersebut agar memahami penyebab masalah yang dihadapinya dan mencari jalan keluarnya. Jadi di sini masalahnya seorang guru itu memiliki peserta didik yang selalu berjuang ya teman-teman, berjuang dan kepercayaan dirinya. Peserta didik ini sering merasa ragu. Nah, ini merasa ragu dan juga takut untuk berbicara di depan kelas. Sebagai seorang guru, bimbingan konseling, apa yang Anda lakukan untuk membantu siswa ini ya teman-teman ya. Terus kemudian Anda itu memiliki jadwal tatap muka sebagai guru mapel lainnya. Nah, dan ketika Anda mendapat kesempatan membantu peserta didik tersebut, Anda ditugaskan menjadi perwakilan sekolah pada sosialisasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan tingkat kabupaten. Nah, apa yang Anda lakukan untuk menjalankan dua tugas tersebut dengan optimal? Nah, untuk opsi yang A, mengikuti penugasan dari sekolah dan meminta guru lain untuk memberikan tugas tambahan presentasi agar siswa tersebut dapat meningkatkan diri. Nah, ini jadi Anda yang mengikuti tugas ya teman-teman ya, tugas dari sekolah. Terus kemudian tugas tambahan presentasi kepada siswa tersebut Anda melempar ke teman guru Anda. Ini kurang efektif ya teman-teman ya, kurang optimal ya. Kita skip saja untuk opsi yang A.
Opsi yang B, meminta guru lain mewakili sekolah dan fokus memberi kesempatan presentasi sederhana pada siswa tersebut, diberi pujian, lalu pada sesi berikutnya makin kompleks. Nah, ini bagus ya teman-teman ya, terstruktur ya. Ini yang disebut menjalankan dua tugas. Ini optimal sekali sesuai dengan pertanyaannya ya teman-teman ya. Bagus untuk opsi yang B. Opsi yang C, menunaikan tugas sekolah sebagai TPPK dan menghubungi orang tua siswa. Nah, ini ada menghubungi orang tua ya teman-teman, kurang efektif untuk jawaban yang C ini ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, mendahulukan penugasan dari sekolah dan mengabaikan hal tersebut. Nah, di sini mendahulukan penugasan dari sekolah dan mengabaikan hal tersebut. Ini langsung skip ya teman-teman ya, ada kata mengabaikan. Untuk opsi yang E, menunaikan tugas dari sekolah dan menjadwalkan untuk mengadakan percakapan pribadi dengan siswa tersebut agar memahami penyebab masalah dihadapinya dan mencari jalan keluarnya. Nah, ini malah menjadwalkan ya teman-teman. Kalau menjadwalkan itu belum tentu bisa melaksanakannya ya. Terus kemudian mengadakan percakapan pribadi. Nah, ini kurang efektif ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang E. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-7, sekolah Anda baru saja meluncurkan program kokurikuler baru yang bertujuan meningkatkan keterampilan literasi digital siswa. Namun, beberapa orang tua merasa program ini terlalu menuntut dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kekhawatiran orang tua dan memastikan program berjalan lancar adalah A, mengabaikan kekhawatiran orang tua dan tetap melaksanakan program sesuai rencana. B, mengurangi beban tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. C, memberikan pilihan tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. D, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. E, menghapus program tersebut agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Nah, sini masalahnya itu orang tua itu khawatir ya teman-teman atas program kurikuler. Nah, tapi tugas ini bertujuan meningkatkan keterampilan literasi digital siswa. Namun beberapa orang tua merasa program ini terlalu menuntut ya teman-teman ya, dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Nah, yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kekhawatiran orang tua dan memastikan program berjalan lancar adalah A, mengabaikan kekhawatiran orang tua. Di sini ada kata mengabaikan untuk opsi yang A, kita skip ya teman-teman ya. Opsi yang B, mengurangi beban tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. Di sini ada kata mengurangi juga, ini juga kurang efektif. Kita skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, memberikan pilihan tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. Di sini memberikan pilihan tugas ya teman-teman ya. Kita skip saja karena tidak sesuai dengan pertanyaannya, kurang efektif juga untuk opsi yang C. Opsi yang D, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. Nah, ini lebih optimal ya teman-teman, lebih efektif dari pertanyaannya ya. Jawaban yang paling efektif dibanding dengan opsi A dan B, C ya. Jadi kita lihat untuk opsi yang E, menghapus program tersebut agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Nah, di sini masalahnya itu bukan konflik ya teman-teman, karena orang tua itu hanya khawatir saja ya, bukan menimbulkan konflik lebih lanjut ya. Jadi skip saja untuk opsi yang E. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-8, Anda merencanakan kegiatan kelompok dengan menggunakan teknologi komputer untuk mengerjakan proyek mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun, pada hari pelaksanaan listrik sekolah mati sehingga komputer sekolah tidak dapat digunakan. Respon Anda terkait hal ini adalah A, meniadakan pembelajaran bahasa Indonesia. B, menggunakan waktu tersebut untuk mengajarkan materi lain. C, membatalkan proyek dan memberikan tugas membaca secara berkelompok. D, mengubah peralatan penyelesaian proyek menjadi penggunaan alat tulis dan kertas. E, menunda proyek hingga listrik kembali menyala. Jadi masalahnya adalah ketika Anda merencanakan kegiatan kelompok dengan menggunakan teknologi komputer, terus kemudian pada hari pelaksanaan listrik di sekolah ini mati ya teman-teman ya, sehingga komputer sekolah tidak dapat digunakan. Nah, respon Anda sebagai guru terkait hal ini, apa yang harus Anda lakukan? A, meniadakan. Nah, kalau ada kata meniadakan kita skip saja ya teman-teman ya, berarti guru itu kurang kreatif ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, menggunakan waktu tersebut untuk mengajar materi lain. Nah, ini malah untuk mengajarkan materi lain ya, ini juga kurang efektif juga ya teman-teman ya. Kita skip untuk opsi yang B. Opsi yang C, membatalkan proyek. Nah,
ada kata membatalkan proyek, tapi di sini dan memberikan tugas membaca secara berkelompok. Nah, ini juga kurang efektif ya teman-teman ya, membatalkan proyek tapi memberikan tugas membaca secara berkelompok. Ya, kita skip juga untuk opsi yang C. Opsi yang D, mengubah peralatan penyelesaian proyek menjadi menggunakan alat tulis dan kertas. Nah, ini lebih efektif ya teman-teman ya dibanding dengan opsi yang A, B, C ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan opsi yang E, menunda proyek hingga listrik kembali nyala. Nah, untuk opsi yang E, ini ada kata menunda hingga listrik kembali nyala. Ini bisa berjam-jam ya teman-teman, dan bisa juga seharian tidak menyala ya. Jadi skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-9, Anda diundang sebagai peserta dalam sebuah sarasehan yang diadakan oleh organisasi profesi guru. Sarasehan tersebut membahas masalah rendahnya minat baca siswa di sekolah. Sebagai peserta, Anda diminta memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini. Yang akan Anda lakukan untuk memberikan kontribusi efektif dalam seminar tersebut adalah A. Menyampaikan pandangan tentang teori-teori yang bertentangan dengan yang disampaikan narasumber terkait peningkatan minat baca. B. Menyampaikan hasil observasi Anda terkait menyampaikan hasil observasi Anda terkait strategi yang telah diterapkan teman-teman guru untuk meningkatkan minat baca. C. Menyampaikan upaya meningkatkan minat baca berdasarkan kajian pustaka. D. Menyampaikan pandangan tentang pembelajaran yang menurunkan minat baca yang dilakukan rekan guru. E. Menyampaikan pengalaman pribadi terkait strategi yang telah Anda terapkan untuk meningkatkan minat baca. Jadi di sini masalahnya itu Anda itu diundang ya teman-teman ya. Anda itu diundang di acara sarasehan diadakan organisasi profesi guru. Nah, sarasehan ini membahas masalah rendahnya minat baca siswa di sekolah. Nah, sebagai peserta Anda itu diminta memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini. Yang akan Anda lakukan untuk memberikan kontribusi yang efektif. Nah, dalam seminar tersebut kita bahas untuk opsi yang A, menyampaikan pandangan tentang teori-teori bertentangan dengan disampaikan narasumber terkait peningkatan minat baca. Nah, ini bagus ya teman-teman, menyampaikan pandangan ya tentang teori-teori yang bertentangan dengan yang disampaikan. Nah, ini untuk opsi yang A ini efektif ya teman-teman. Kita lanjut untuk opsi yang B, kita bandingkan dengan opsi yang B, menyampaikan hasil observasi Anda terkait strategi. Nah, di sini Anda menyampaikan hasil observasi, padahal di pertanyaannya itu Anda diminta memberikan kontribusi ya teman-teman ya. Jadi kurang efektif untuk opsi yang B. Opsi yang C, menyampaikan upaya meningkatkan minat baca berdasarkan kajian pustaka. Nah, ini berdasarkan kajian pustaka ini malah kurang efektif ya teman-teman ya. Kita skip untuk opsi yang C. Opsi yang D, menyampaikan pandangan tentang pembelajaran yang menurunkan minat baca yang dilakukan rekan guru. Nah, ini malah menyampaikan pandangan tentang pembelajaran yang menurunkan minat baca dilakukan rekan guru. Ini sangat kurang efektif ya teman-teman untuk opsi yang D. Kita skip. Untuk opsi yang E, menyampaikan pengalaman pribadi terkait strategi yang telah Anda terapkan untuk meningkatkan minat baca. Nah, ini menyampaikan pengalaman pribadi, padahal kan Anda diminta memberikan kontribusi ya untuk masalah ini, bukan menyampaikan pengalaman pribadi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-10, soal terakhir ya teman-teman dari pembahasan soal UKPPG pada kali ini ya. Langsung saja. Bu Mince adalah guru bahasa Inggris. Bu Mince bekerja sama dengan guru matematika dan IPA untuk merancang pembelajaran intrakurikuler berbasis proyek terpadu yang menggabungkan ketiga mata pelajaran. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah siswa. Namun, Bu Mince khawatir bahwa fokus pada tujuan bersama ini akan membuat tujuan mata pelajaran bahasa Inggris menjadi kurang jelas. Apabila Anda adalah Bu Mince, yang akan Anda lakukan adalah A. Menyampaikan kekhawatirannya kepada rekan guru dan meminta mereka untuk menyesuaikan tujuan proyek agar lebih seimbang. B. Mengusulkan proyek yang sepenuhnya terpisah dari tujuan bersama agar tujuan bahasa Inggris tetap jelas. C. Berkolaborasi untuk merancang proyek yang mengintegrasikan keterampilan analisis data dengan penulisan laporan ilmiah dalam bahasa Inggris. D. Fokus pada tujuan bersama dan tidak terlalu memikirkan tujuan bahasa Inggris karena proyek ini bersifat terpadu. E. Menyusun proyek dengan fokus utama pada keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah aspek bahasa Inggris sebagai tambahan. Jadi di sini tuh Bu Mince guru bahasa Inggris ya teman-teman ya. Guru bahasa Inggris di sini bekerja sama dengan guru matematika dan IPA untuk merancang pembelajaran intrakurikuler. Nah, berbasis proyek terpadu yang menggabungkan ketiga mata pelajaran. Proyek ini bertujuan untuk apa? Meningkatkan keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah. Namun Bu Mince khawatir ya teman-teman ya. Bu Mince itu khawatir
bahwa fokus pada tujuan bersama ini akan membuat tujuan mata pelajaran bahasa Inggris menjadi kurang jelas. Nah, apabila Anda adalah Bumince, yang akan Anda lakukan adalah opsi yang A, menyampaikan kekhawatirannya kepada rekan guru dan meminta mereka menyesuaikan tugas proyek agar lebih seimbang. Ini kurang efektif ya teman-teman dari pertanyaannya ya. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B mengusulkan proyek yang sepenuhnya terpisah dari tujuan bersama agar tujuan bahasa Inggris tetap jelas. Nah, padahal kan ini menggabungkan ya teman-teman, menggabungkan 3 mata pelajaran ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C berkolaborasi untuk merancang proyek yang mengintegrasikan keterampilan analisis data dan penulisan laporan ilmiah dalam bahasa Inggris. Nah, ini lebih efektif ya teman-teman ya, berkolaborasi ya. Jadi bagus ini opsi yang C. Opsi yang D fokus pada tujuan bersama dan tidak terlalu memikirkan. Nah, ini untuk opsi yang D itu ada tidak terlalu memikirkan tujuan bahasa Inggris. Dan kita skip saja teman-teman untuk opsi yang D. Opsi yang E menyusun proyek dan fokus utama pada keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah aspek bahasa Inggris sebagai tambahan. Nah, ini aspek bahasa Inggris sebagai tambahan saja ya, kurang efektif juga untuk opsi yang E. Jawaban yang paling tepat sesuai dengan pertanyaannya adalah opsi yang C.